Macam cara untuk mencari, Luffy tetap tidak bisa ditemukan. Franky dan kru lain yang sedang bersama para raksasa itu pun percaya bahwa teman-teman mereka pasti selamat dan berkumpul di Pulau Elbaf, sehingga mereka berhenti mencari dan menuju ke negeri para raksasa itu. Di tengah perjalanan menuju ke sana, para raksasa memperhatikan Kuma yang kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang Kuma lalui sampai bisa mengalami cedera seperti itu. Mereka bingung apakah semua luka itu didapat dari peristiwa di Pulau Egghead saja, atau malah sebelumnya Kuma memang sudah terluka. Bonnie pun bilang bahwa sebelum di Pulau Egghead memang sudah terjadi banyak hal buruk kepada Kuma. Bonnie bisa bilang begitu karena dia melihat sendiri saat Kuma diperbudak di Mary Joyce. Dari sana, kondisi Kuma memang sudah mengalami banyak luka. Namun, walau telah melalui berbagai hal buruk, akhirnya Bonnie dan Kuma kini bisa berkumpul kembali, meskipun belum diketahui apakah Kuma masih bisa dipulihkan atau tidak. Saat memperhatikan fisik Kuma, para raksasa menyadari bahwa Kuma berasal dari ras Buccaneer. Mereka pun bilang ras itu memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Elbaf. Para raksasa itu juga tahu banyak dari ras Buccaneer yang diburu oleh pemerintah dunia karena dianggap telah melakukan dosa besar pada masa lalu. Franky pun penasaran dan bertanya dosa apa yang dimaksud. Rupanya kesalahan besar ras Buccaneer yang membuat pemerintah dunia menganggap mereka sebagai penjahat adalah karena dulu mereka lah yang membuat kapal Noah. Mereka melakukan itu atas perintah dari Joy Boy, sehingga pihak pemerintah dunia memusuhi mereka hingga saat ini. Meskipun mereka diburu sepanjang waktu, tapi para raksasa bilang bahwa hal itu hanya terjadi kepada ras Buccaneer yang hidup di luar Elbaf. Sedangkan para anggota ras itu yang tinggal di Elbaf bisa tetap aman, karena pemerintah dunia tidak bisa sembarangan memasuki negeri para raksasa tersebut. Bonnie yang mendengar itu antusias dan berkata bahwa itu berarti di Elbaf ada banyak orang yang seperti ayahnya. Para raksasa pun tersenyum dan membenarkan hal tersebut. Sepertinya di Elbaf nanti masih ada lebih banyak misteri tentang ras Buccaneer yang akan terungkap dalam cerita. Salah satunya tentang kemampuan spesial apa yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang dari ras tersebut. Di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, sebenarnya Vegapunk telah memiliki dugaan terkait dengan hal tersebut, tapi sampai sekarang tidak terungkap itu kemampuan spesial apa. Di atas kapal, Lilith berkata bahwa dia sudah tidak sabar untuk memasuki Elbaf karena ada orang yang ingin dia temui. Orang itu adalah Jaguar di Sal. Secara pribadi, memang Lilith tidak mengenal Sal, tapi sebagai klon Vegapunk, Lilith tahu hubungan baik antara kedua orang itu. Lilith mengaku ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada Sal. Robin juga bilang dia pun tidak sabar untuk bertemu dengan orang itu, karena Sal adalah orang yang sangat istimewa bagi Robin. Cerita memperlihatkan suatu lokasi yang jauh dari sana, tapi masih di seputaran dunia baru. Di tempat itu, ada seorang agen CP0 yang berhasil menemukan markas persembunyian dari ras lain, dan ras itu pun dimusuhi oleh pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, ras itu adalah ras Lunaria. Sisa-sisa dari ras Lunaria ternyata memiliki tempat persembunyian rahasia. Saat tempat tersebut berhasil diketahui oleh agen CP0, mereka menyadari itu dan segera menghabisi agen CP0 tersebut. Salah satu dari ras Lunaria di sana berkata kepada teman-temannya bahwa waktu untuk beraksi telah semakin dekat, sebab mereka akhirnya sudah bisa memastikan siapa Joy Boy pada masa ini. Ketika bicara soal itu, di tangan anggota ras Lunaria tersebut terlihat ada poster buronan Luffy yang menggunakan Gear 5. Jadi mereka sudah tahu bahwa Joy Boy yang ditunggu-tunggu oleh ras Lunaria selama ini adalah Luffy. Mereka juga berbicara tentang masih ada beberapa anggota ras Lunaria lain di luar perkumpulan itu. Mereka harus mencari cara untuk menemukan atau menghubungi orang-orang tersebut sebelum pergerakan dimulai. Para ras Lunaria di sana pun membahas tentang King atau yang bernama asli Albert. Mereka mengikuti sepak terjang King melalui berita sehingga kini mereka tahu King sudah tertangkap usai kekalahan bajak laut Kaido dalam perang Wano. Mereka pun masih memikirkan langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan King. Setelah itu, para anggota ras Lunaria tersebut pun menyinggung tentang hari pembalasan dendam yang telah semakin dekat. Mereka tentu tidak bisa memaafkan pemerintah dunia atas apa yang pemerintah dunia lakukan pada masa lalu. Saat membicarakan tentang itu, diperlihatkan kilas balik di mana terjadi pertarungan besar antara pemerintah dunia melawan ras Lunaria puluhan tahun lalu. Sebenarnya para ras Lunaria itu sangat kuat, tapi pemerintah dunia menggerakkan pasukan besar untuk melawan mereka. Ditambah lagi, ada dua orang yang memiliki kekuatan bagaikan monster yang memimpin pasukan tersebut. Diketahui bahwa dua orang yang dimaksud adalah Garling Vigarland yang memimpin Kesatria Suci dan Fleet Admiral Kong yang pada saat itu memimpin pasukan angkatan laut. Mereka berdua adalah masalah terbesar yang tidak mampu dilawan oleh ras Lunaria. Dalam kilas balik itu, ada momen di mana Garling dan Kong sama-sama berubah ke dalam bentuk perubahan mereka, walau bentuk perubahan keduanya masih ditampilkan berupa siluet saja. Dari sana diketahui bahwa jauh sebelum Garling menjadi Gorosei, dia memang telah memiliki kekuatan buah iblis. Itulah awal mula kekalahan ras Lunaria dan sejak saat itu banyak dari mereka yang harus terpisah-pisah. Setelah kilas balik itu berakhir, cerita beralih ke Mary Joyce. Orang yang mengirim agen CP0 untuk mencari persembunyian ras Lunaria adalah Garling Vigarland. Seperti yang disinggung tadi, agen CP0 tersebut sudah dihabisi oleh anggota ras Lunaria, sehingga dia tidak bisa memberi laporan.
Garling yang sangat cerdas dan peka tahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada agen tersebut, karena tak biasanya agen CP0 terlambat memberi laporan. Dia pun berkesimpulan bahwa lokasi di mana agen CP0 itu memantau memang benar tempat persembunyian dari ras Lunaria, dan agen itu telah dikalahkan oleh para ras tersebut. Garling pun segera membahas hal itu dengan rekan-rekan Gorosei yang lain, sehingga mereka sepakat untuk mengirim pasukan besar. Para Gorosei berkata bahwa ras Lunaria memang tidak bisa dibiarkan karena potensi mereka sangat tinggi dan akan berbahaya jika mereka dalam jumlah banyak mulai mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Ford. Diperlihatkan ruangan Akainu. Di sana juga ada Kizaru yang sudah pulang dan juga Admiral Ryokugyu. Vice Admiral Kurauma pun masuk dan memberikan laporan tentang semua pergerakan yang dipantau oleh Intel Angkatan Laut. Pertama, ada pergerakan dari semua Yonko. Kedua, ada perkembangan dari aksi pasukan revolusi. Dan ketiga, ini permintaan khusus dari Akainu untuk memantau jika ada pergerakan dari kapal hitam yang misterius. Kurauma pun bilang bahwa ada Intel Angkatan Laut yang berhasil menemukan pergerakan dari kapal hitam itu. Akainu yang mendengar hal tersebut pun bilang kepada Kizaru bahwa orang itu sudah mulai bergerak kembali. Kizaru pun menanggapi dengan berkata bahwa orang itu sekarang ini sering disebut sebagai pria dengan bekas luka bakar. Jadi ternyata Akainu dan Kizaru juga tahu siapa orang itu. Ryokugyu yang ada di sana pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang mereka maksud. Akainu bilang dia adalah orang yang sangat merepotkan. Tak disangka orang itu akan aktif kembali pada masa yang kacau ini. Beralih ke Elbaf, diperlihatkan tempat di mana Luffy dan Loki berada. Di sana tercipta situasi yang sangat menegangkan. Luffy bertanya apakah Loki dirantai karena dia ingin menghancurkan dunia. Loki pun bilang itu memang salah satunya, tapi alasan lain adalah karena perbuatan yang telah dia lakukan. Perbuatan yang dimaksud tentu merujuk kepada aksinya menghabisi Raja Elbaf dan merebut buah iblis legendaris. Kemudian Luffy bertanya mengapa mata Loki ditutup dengan perban. Loki pun tersenyum dan bilang entahlah. Jika Luffy memang penasaran, Loki meminta Luffy untuk membuka perban itu. Tanpa pikir panjang, Luffy pun segera memanjangkan lengannya dan membuka perban yang menutupi kedua mata Loki. Saat perban itu terbuka, Luffy langsung terkejut. Entah apa yang membuat Luffy terkejut seperti itu, tapi yang jelas ada sesuatu yang sangat misterius di mata Loki. Setelah perban di mata Loki itu dilepas, diperlihatkan sedikit flashback soal masa lalu di Pulau Elbaf, di mana pada saat itu, momen pertama kalinya, Loki dirantai di pohon Yggdrasil. Orang yang membantu para raksasa menumbangkan Loki adalah Shanks. Pada saat itu, kebetulan Shanks sedang singgah di Pulau Elbaf, dan itu adalah pertama kalinya Shanks menginjakkan kaki di pulau itu. Shanks yang kebetulan melihat kekacauan sedang terjadi, langsung beraksi menghadapi Loki. Para kru Shanks pada awalnya berkata bahwa jangan dulu ikut campur jika tidak tahu kronologinya, tapi Shanks berkata itu urusan nanti. Yang penting monster itu harus dihentikan terlebih dahulu karena Shanks tidak mau pulau yang sangat dia sukai itu menjadi hancur lebur. Di sana, Shanks menggunakan hakinya secara maksimal untuk mengalahkan Loki, dan itu membuat semua raksasa di sana menjadi sangat terkejut. Setelah Loki tumbang, para raksasa pun merantainya. Sejak saat itulah, negeri Elbaf sangat menghormati Shanks, karena jika Shanks tidak ada, Pulau Elbaf berpotensi akan hancur. Di sana, Shanks menanyakan kronologi kejadian ini, sampai pada akhirnya dia paham bahwa pemicu kekacauan di sana adalah Loki yang membunuh Raja Elbaf demi merebut buah iblis legendaris. Setelah Shanks mengetahui nama buah iblis itu, dia pun paham kenapa kekacauan bisa terjadi, karena memang buah iblis legendaris itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Shanks pernah membaca buku tentang buah iblis, dan buah iblis legendaris di Elbaf itu sama kuatnya dengan buah iblis Dewa Nika. Shanks pun bilang kepada para raksasa jangan sampai Loki terlepas, karena akan berbahaya jika dia mengamuk lagi. Shanks juga bilang sesekali dia akan mampir ke pulau itu untuk mengecek keadaan Elbaf dan kondisi Loki yang dirantai. Itulah mengapa baru-baru ini kita melihat Shanks singgah di sana. Itu adalah cek rutin Shanks ke pulau Elbaf untuk memastikan keadaan di sana tetap aman. Flashback pun berakhir dan kembali menampilkan keadaan sekarang di mana Luffy dan Loki yang masih saling bertatapan. Cerita dalam arc Elbaf ke depan nanti pasti akan semakin mengeksplorasi segala sesuatu tentang sang pangeran itu, sehingga semua misteri Loki akan terjawab satu persatu. Dia adalah karakter menarik yang akan membuat cerita di Elbaf menjadi semakin